Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irohima. Saya siswa dari SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur, kelas 11 Perawat B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas KKPI. Pengertian: sistem pernapasan adalah sistem menghirup oksigen di udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Pada hewan berkaki empat, sistem pernapasan umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Diafragma menarik udara masuk dan juga mengeluarkannya. Ini adalah gambar organ tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan. Mekanisme pernapasan ada dua. Satu, peristiwa masuknya udara pernapasan ke paru-paru disebut inspirasi. Yang kedua, proses menghembuskan udara pernapasan dari paru-paru disebut ekspirasi. Macam-macam pernapasan. Satu, inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Ekspirasi diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung, menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan perut umumnya terjadi saat tidur. Ini adalah gambar pada saat inspirasi dan ini pada saat ekspirasi. Organ-organ sistem pernapasan. Satu, hidung berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Yang kedua, paring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis atau anak tekak, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga, laring. Laring adalah pangkal tenggorokan, terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trakea. Disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari paring ke trakea. Ini adalah gambar paring. Yang keempat, ada trakea, berupa pipa yang dindingnya terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri atas jaringan epitelium basilia, terdapat di leher bagian depan kerongkongan. Yang kelima, bronkus, merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Yang keenam, bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini akan membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Yang ketujuh, ada alveolus, berupa saluran udara buntu membentuk gelembung-gelembung udara. Dindingnya tipis, tebal selapis sel, lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter persegi atau 50 kali luas permukaan tubuh, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke seluruh tubuh. Yang kedelapan, ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru diselimuti oleh selaput paru-paru atau pleura. Berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus atau gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas, berlapis 2 dan berisi cairan. Ini adalah gambar paru-paru. Kelainan pada sistem respirasi. 1. Asma atau sesak napas. Penyempitan saluran napas akibat otot polos pembentuk dinding saluran terus berkontraksi disebabkan alergi atau kekurangan hormon adrenalin. Yang kedua, asfiksi, gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, keracunan karbon dioksida. Asidosis akibat peningkatan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah.
Pneumonia, radang paru-paru akibat infeksi bakteri Diplococcus pneumonia. Yang kelima, difteri, penyumbatan faring atau laring oleh lendir akibat infeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae. Yang keenam, emfisema, menggelembungnya paru-paru akibat perluasan alveolus berlebihan. Yang ketujuh, tuberkulosis atau TBC, penyakit paru-paru akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih.